Kelurahan Waidadi Baru berada di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, yang merupakan pemecahan dari Kelurahan Waidadi. Kelurahan Waidadi Baru terdiri dari 2 lingkungan dan 23 RT, di mana terdapat 9 RT pada lingkungan 1 dan 14 RT di lingkungan 2. Kegiatan KKN dimulai pada tanggal 1 Februari 2021 dengan agenda pemaparan program kerja dengan lurah, ketua RT 1, dan juga ketua RT 10. Program kerja yang dilaksanakan pada KKN Mandiri kali ini terbagi menjadi 6 bidang. Yang pertama ialah bidang pendidikan, yaitu melaksanakan kegiatan bimbingan belajar yang diikuti dengan anak sekolah di lingkungan sekitar. Yang kedua adalah bidang kesehatan, melakukan upaya pencegahan COVID-19 dengan membagikan masker, pembuatan tempat cuci tangan, penyemprotan desinfektan, dan juga edukasi 5M. Yang ketiga adalah bidang pertanian, melakukan penanaman apotek hidup yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Yang keempat ialah bidang lingkungan, melakukan kegiatan Jumat bersih dan senam bersama warga. Yang kelima ialah bidang ekonomi, melakukan kegiatan pembuatan keripik limbah gedebok pisang yang diikuti oleh ibu-ibu sekitar RT 10. Dan yang terakhir ialah bidang teknologi, yaitu melakukan pembuatan website resmi kelurahan. Desa Jati Baru merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Program kerja yang saya laksanakan di Jati Baru diantaranya yaitu terbagi menjadi 4 bidang besar. Pertama, sosial masyarakat. Dengan rincian kegiatan membuat dan memasang papan penanda lokasi rumah kepala dusun dan ketua RT di Dusun Kali Ayu dan Kalirejo. Kedua, kesehatan masyarakat. Dengan rincian kegiatan, 1. Pembagian masker di Pasar Tanjung Bintang Lampung Selatan. 2. Membuat dan memasang banner mengenai protokol kesehatan di Masjid Babu Salam. 3. Membuat tempat cuci tangan yang diletakkan di TPA Al-Muhajirin. Dan 4. Senam bersama ibu-ibu Desa Jati Baru. 3. Pendidikan anak dengan rincian kegiatan. 1. Membantu kegiatan mengajar di bimbingan belajar gerakan peduli siswa GPS untuk anak sekolah dasar. 2. Belajar baca tulis Al-Quran dan ilmu agama bersama di TPA. Selain itu, saya juga membuat dan memasang banner GPS dan TPA sebagai media promosi. Keempat, pertanian dan lingkungan dengan rincian kegiatan. 1. Sosialisasi dan pelatihan pembuatan pestisida nabati sebagai bagian dari kegiatan penyuluhan pertanian. 2. Penerapan pendidikan konservasi dengan melaksanakan penanaman pohon di lingkungan sekitar. 3. Gotong royong di sekitar balai desa, serta bersih-bersih lingkungan sekitar dan menanam tanaman hias untuk memperindah musola dan TPA Al-Muhajirin. 4. Memungut dan memberikan sampah organik, buah-buahan dan sayuran sisa di Pasar Tanjung Bintang kepada peternak maggot untuk kemudian dimanfaatkan menjadi pakan maggot atau larva dari lalat BSF. Desa Ramagunawan berada di Kecamatan Sekutih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Desa Ramagunawan terdiri dari 10 dusun. Kegiatan KKN dimulai pada tanggal 1 Februari 2021 dengan agenda pemaparan program kerja dengan kepala desa dan aparatur desa. Program kerja yang dilaksanakan pada KKN Mandiri ini terdiri dari 3 bidang. Yang pertama, bidang pendidikan, yaitu melaksanakan kegiatan menanam tanaman obat keluarga dan melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang tanaman obat keluarga. Yang kedua adalah bidang kesehatan, melakukan upaya pencegahan COVID-19 dengan membagikan masker, membuat tempat cuci tangan yang praktis, dan melakukan kegiatan yoga setiap minggu pagi.
Yang ketiga adalah bidang pertanian. Melakukan kunjungan ke kelompok tani wanita serta menanam bersama ibu-ibu kelompok wanita tani Desa Ramagunawan. Melakukan pembuatan pupuk organik dan membagikan hasil pupuk organik ke setiap dusun lahan KWT. Salah satu program kerja kami yaitu mengolah ikan blue marlin menjadi olahan abon yang terdiri dari santan dan bumbu-bumbu dapur yang dikeringkan sehingga proses pengawetan dilakukan secara alami yang dilakukan bersama dengan ibu-ibu di Pasar Mulia Timur 2 dengan tujuan untuk menambah nilai ekonomi dari ikan blue marlin. Adapun kegiatan rutinan yang dilakukan bersama dengan ibu-ibu PKK Pasar Mulia Timur 2 yaitu dilaksanakannya senam bersama yang dilaksanakan pada saat Minggu pagi, dilaksanakan di lapangan Pasar Mulia Timur 2. Kegiatan KKN yang selanjutnya yaitu menari yang diadakan bersama dengan murid SD Negeri 6 Pasar Krui yang dilaksanakan di Pasar Mulia Timur 2 yang bertujuan untuk menjaga serta melestarikan kearifan lokal asal Lampung. Agenda rutinan yaitu dilakukannya sosialisasi mengenai dampak dari narkoba serta lalu lintas bersama dengan Karang Taruna Pasar Mulia Timur 2. Kemudian diadakannya bersih pantai setiap minggu bersama dengan masyarakat setempat. Mahasiswa KKN Universitas Lampung tidak hanya melakukan agenda bersih-bersih pantai saja, namun di samping kegiatan tersebut ada agenda rutin lainnya. Mahasiswa KKN Universitas Lampung bersama dengan masyarakat Pasar Mulia Timur 2 rutin melakukan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Di samping kegiatan tersebut, dilakukannya renovasi di bagian pos ronda dengan tujuan agar ketika ada yang berjaga dapat berjaga dengan aman dan nyaman. Adapun bagian-bagian yang direnovasi meliputi pengukuhan kayu-kayu serta pengecatan ulang dan merenovasi dinding-dinding yang rusak. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker di tengah wabah COVID-19, maka kami, mahasiswa KKN Universitas Lampung, berinisiatif untuk melakukan kegiatan bagi-bagi masker, di mana kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Pasar Mulia Timur 2. Lingkungan Pasar Mulia Timur 2 ini merupakan target kami atau tempat kami KKN di KKN periode 1 ini. Wabarakatuh. Kelurahan Segalamidar, salah satu wilayah di Tanjung Karang Barat dengan luas wilayah 150 hektar, ini merupakan tempat KKN saya. Pertama, gerakan 1000 masker dan hand sanitizer dilaksanakan pada tanggal 16 Februari hingga 4 Maret, di mana program ini dilaksanakan di beberapa titik di Kelurahan Kantor Segalamidar. Yang kedua, penyuluhan budaya hidup sehat dengan menerapkan 5M. Kegiatan ini berupa penampilan video, edukasi secara virtual, dan dilanjutkan dengan lomba video kreatif bertemakan budaya hidup sehat dengan menerapkan 5M. Yang ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanaman obat. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 27 Februari hingga 7 Maret, di mana kegiatan ini berupa pemindahan bibit toga ke polybag yang kemudian dilanjutkan dengan pembagian toga kepada masyarakat untuk dilanjutkannya penanaman secara mandiri di pekarangan rumah mereka. Pembagian tanaman obat ini dilakukan di LK1, LK2, dan LK3, Kelurahan Segalamidar. Tanaman obat yang kami bagikan merupakan bibit temulawak dan jahe merah yang masing-masing sebanyak 35 bibit. Keempat, penyuluhan bahaya penyebaran berita bohong atau hoaks. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan melalui media cetak, yaitu pemasangan banner untuk memberikan pengetahuan terkait bahayanya penyebaran hoaks kepada masyarakat setempat. Kegiatan ini dilakukan di 5 titik, yaitu kantor Kelurahan Segalamidar, LK2 di 2 titik, LK2 dan LK3.
Yang kelima, sosialisasi kenakalan remaja. Program kerja sosialisasi kenakalan remaja ini diselenggarakan untuk mencegah serta menghindari perilaku yang menyimpang kenakalan remaja dari norma masyarakat, di mana kegiatan ini dilakukan secara door to door untuk memutus rantai COVID-19. Sekian dan terima kasih. Program kerja yang saya lakukan di Pekon Watas, Kecamatan Balik Bukit, yaitu vertikultur atau pot gantung bertingkat. Bahan yang diperlukan dalam pembuatan vertikultur yaitu botol air mineral berukuran 1,5 liter dan tali tambang. Saya melakukan kunjungan ke Dusun Bayur. Di sana saya melakukan pelatihan pembuatan vertikultur kepada ibu-ibu di Dusun Bayur dengan mempraktikkan cara pembuatan vertikultur dengan memanfaatkan botol bekas. Saya juga melakukan pelatihan pembuatan vertikultur dengan ibu-ibu PKK di Pekon Watas. Selain itu, saya mensosialisasikan pembuatan pupuk organik cair. Fungsi dari vertikultur sendiri yaitu dapat mengoptimalkan penggunaan lahan serta bernilai estetika. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik cair yaitu kulit bawang, daun tanaman kacang-kacangan, nasi basi, gula, EM4, dan air. Bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam botol, kemudian dikocok dan didiamkan selama 24 jam. Setelah pupuk terfermentasi dengan sempurna, pupuk siap digunakan. Fungsi dari POC ini yaitu untuk menyuburkan tanah. Desa Pakunegara berada di Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Desa Pakunegara adalah warga transmigrasi yang berasal dari Pulau Jawa dan Lampung Barat Liwa, serta pribumi pesisir. Dengan luas wilayah 31,50 km persegi. Desa Pakunegara bagian utara berbatasan dengan Biha, bagian selatan berbatasan dengan Waijambu, bagian sebelah timur berbatasan dengan hutan produksi terbatas, dan sebelah barat berbatasan dengan Waibiha. Potensi desa di bidang pertanian mulai dari sawah dan perkebunan mulai dari kebun kelapa dan kebun damar beserta penghasil air bersih yang bernama Waicukup. Pariwisata di Desa Pakunegara yaitu Bendungan Waibiha. Bendungan Waibiha adalah salah satu jalur menuju perkebunan masyarakat desa. Program kerja yang pertama yaitu pelatihan tari guna untuk melestarikan budaya pesisir barat. Program kerja yang kedua yaitu bimbingan belajar guna untuk membantu siswa dalam menambah pengetahuan umum. Program kerja yang ketiga yaitu lingkungan bersih dan sehat, mencakup jalan sehat, senam sehat, kerja bakti, pemantauan pembuatan toga, dan futsal. Kegiatan ini bermanfaat bagi kebersihan lingkungan dan kesehatan bagi masyarakat Desa Pakunegara. Program kerja unggulan dari KKN Putra Daerah periode 1 yaitu pemantauan dan pembuatan toga yang dilakukan 1 minggu sekali di setiap dusun. Di Desa Pakunegara terdapat 5 dusun. Sekian dan terima kasih.